Halo adik-adikku semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Dunia Belajar. Hari ini kakak akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Jumat 12 Maret 2021. Untuk hari Kamis kemarin tidak ada soal dan jawaban ya adik-adik karena tanggal merah. Oke, kali ini yang akan kita bahas di kelas 5 berjudul pengaruh anomali cuaca, dan untuk kelas 6-nya pembentukan bahan bakar fosil. Ingat ya adik-adik, video ini 100% original dari TVRI. Kalau adik-adik penasaran dengan videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum bisa segera subscribe ya. Langsung saja kita masuk ke materi kelas 5. Untuk ringkasan materi atau sinopsis di episode 48 hari ini adalah: kamu akan mempelajari fenomena alam yang menyimpang akibat penggunaan bahan bakar fosil melalui sebuah berita. Selanjutnya, belajar meringkas berita dengan bahasa yang baik serta berlatih kosakata baru. Terkait numerasi, kamu akan belajar menentukan banyaknya emisi CO2 atau karbon dioksida yang dapat ditimbulkan oleh kendaraan dengan menggunakan konsep pembagian desimal. Proyek kreatif minggu ini membuat informasi grafis proses pembentukan bahan bakar fosil dengan menambah keterangan lalu menceritakan kembali pengalaman kamu dalam membuat proyek tersebut. Itulah sinopsis atau ringkasan materi kelas 5 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu sebutkan unsur-unsur berita dalam teks berita. Jawabannya, pokok-pokok informasi pada teks berita berpatokan pada rumus Adiksi-Mba. Nah, Adiksi-Mba ini sebuah akronim ya adik-adik. Dalam menyimpulkan suatu berita, susunan kata tanya yang digunakan adalah: yang pertama, A, yaitu apa, si di sini siapa, di mana, K-nya ini kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi Adiksi-Mba itu akronim dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi biasanya di suatu berita itu harus menjawab dari pertanyaan apa, beritanya tentang apa, siapa yang diberitakan, di mana kejadian itu terjadi, kapan waktunya terjadi, mengapa itu bisa terjadi, dan bagaimana keadaannya setelah berita itu terjadi. Nah, itulah unsur-unsur berita yang biasanya ada, yaitu biasa disingkat dengan Adiksi-Mba atau yang lebih dikenal lagi yaitu 5W plus 1H. Itu sama aja ya adik-adik, ini dalam bahasa Inggris, Adiksi-Mba ini dalam bahasa Indonesia. Lanjut ke soal yang kedua. Sebutkan langkah-langkah meringkas berita. Jawabannya, yang pertama, yang pasti membaca bacaan atau suatu teks tersebut dan mengetahui kesan serta maksud dari pengarang. Yang kedua, mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Dan yang ketiga, menyusun pokok pikiran atau gagasan pokok bacaan menjadi suatu paragraf atau lebih. Nah, itulah caranya meringkas berita. Jadi, kenapa harus dicatat gagasan utamanya? Gagasan utama itu nanti digunakan untuk membuat paragraf. Jadi, paragrafnya itu tidak harus dari gabungan-gabungan gagasan utama, tapi bisa ditambah dengan
kata-kata kalian sendiri yang berhubungan dengan gagasan atau pokok pikiran tersebut sehingga menghasilkan suatu paragraf yang runtut dan sesuai dengan berita itu tapi lebih ringkas. Oke, untuk kelas 5-nya cukup sampai sini dulu ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke materi kelas 6. Untuk sinopsis atau ringkasan materi kelas 6 di episode 48 kali ini adalah Aini bertamu ke rumah Rio untuk kerja kelompok membuat poster tentang pembentukan bahan bakar fosil. Mereka belajar menulis pesan pada poster dengan mempelajari contoh reklame di koran. Mereka pun asik menggambar sketsa poster. Aini dan Rio juga membahas tentang karbon dioksida yang bisa menyebabkan bumi terlalu panas untuk ditempati dan berlatih membaca data dalam tabel. Sambil mengerjakan poster, mereka juga belajar membuat infografis. Seru sekali ya, membuat poster sambil menambah ilmu. Seperti apa cerita Aini dan Rio hari ini? Yuk kita simak bersama-sama videonya dari awal sampai akhir ya. Nah, itulah sinopsis atau ringkasan materi untuk kelas 6 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama, yaitu apa fungsi papan reklame? Jawabannya, papan reklame berfungsi sebagai media atau alat untuk mempromosikan suatu produk semenarik mungkin yang sifatnya mengajak untuk memakai, mengikuti, atau membeli produk yang dipromosikan. Nah, biasanya ini diletakkan di pinggir jalan, seperti itu ya. Nah, adik-adik sudah tahu kan sekarang apa fungsi dari papan reklame tersebut untuk mempromosikan suatu produk atau barang supaya dipakai, diikuti, ataupun dibeli. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal kedua ini adalah soal numerasi, yaitu operasi hitung campuran. Nah, hari ini hanya ada 2 soal hitung campuran. Nah, sekarang gimana Kak cara jawabnya? Urut dari depan atau bagaimana? Nah, adik-adik harus ingat ya. Di sini Kakak tuliskan. Penting. Yang ini harus dicatat terlebih dahulu ya. Jika ada operasi hitung campuran, maka yang dikerjakan dahulu adalah tanda kurung. Ini yang pertama ya adik-adik, tanda kurung. Yang kedua perkalian atau pembagian, dan yang selanjutnya yaitu penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini dicatat dulu ya adik-adik. Jika ada kurungnya, kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jika ada perkalian dan pembagian, bisa dikerjakan perkalian dulu bisa, pembagian dulu bisa. Dan jika ada penjumlahan dan pengurangan juga seperti itu, bisa digunakan penjumlahan dulu atau pengurangan dulu. Nah, karena di sini soalnya tidak ada kurung, jadi yang kita dulukan adalah perkalian atau pembagiannya. Yang A dulu ya adik-adik. Yang A. Nah, ini akan ada perkalian dulu, jadi kita kalikan terlebih dahulu. 12 kita kalikan dengan 3. Berapa adik-adik? 36. Nah, baru deh kita kurangi 16 dan ditambah 6. Nah, karena ini penjumlahan dan pengurangan bisa dikerjakan terlebih dahulu, terserah, bisa pengurangan dulu atau penjumlahan dulu, itu terserah, hasilnya sama saja. Kita coba ya adik-adik, kita kurangkan dulu. 36 kita kurang 16 berapa adik-adik? 20 kita tambah 6, hasilnya 26. Coba kita tambahkan dulu. 16 tambah ini kan negatif 16 ditambah 6 10.
Berarti negatif 10 dikurang negatif 10 sama 36, 26 sama saja ya adik-adik. Hasilnya yaitu 26. Jadi jika penjumlahan dan pengurangan, jika dikerjakan terlebih dahulu pengurangan pun hasilnya sama, dikerjakan penjumlahan dulu pun hasilnya juga sama. Lanjut yang B. Nah, yang B ini kan yang depan penjumlahan dan pengurangan, tapi adik-adik harus ingat bahwa yang harus dikerjakan dulu adalah perkalian atau pembagian. Jadi kita bagi terlebih dahulu. Kita bagi di sini ya, 69 kita bagi dengan 3. 3 kita kalikan berapa hasilnya? 6. 2. 3 dikali berapa hasilnya? 9. 3. Nah, jadi 63 dibagi 3 itu hasilnya 23. Jadi tinggal kita tulis 58 plus 5. Karena ini negatif dan positif, maka hasilnya negatif 23. Nah, tinggal kita jumlahkan saja nih, 58 tambah 5 63, kita kurangi dengan 23, hasilnya 40. Gitu ya adik-adik, gampang kan caranya? Yang penting adik-adik harus ingat rumus yang ini. Jika hitung campur, yang harus didulukan adalah ini, ada 3 syarat ini. Selanjutnya bisa digunakan penjumlahan dan pengurangan seperti biasanya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya.